Kalau menurut gue, wajar sekali kenapa Sintayong itu dipecat. Gue mau share dulu tentang ini, kenapa, walaupun gak ada hubungan dengan topik-topik yang gue share, karena ini penting. Kenapa wajar Sintayong itu dipecat? Ya itu melambangkan Indonesianya kita. Pelatih sebagus dia yang udah kelihatan hasilnya sangat positif. Kalau lu nonton timnas itu kayaknya lu semangat bener, karena kemungkinan menang itu tinggi, permainannya cantik dan segala macem. Ya wajar dia itu dipecat. Nah kalau pelatih sebagus dia itu mati-matian dipertahankan, pelatih sebagus dia yang udah kelihatan sekali hasilnya, mati-matian dibela, dipertahankan dan segala macam, lu bingung, lu tinggalnya di mana? Itu bukan tinggal di Indonesia itu namanya. Lu mungkin tinggal di multiverse Indonesia atau multiverse Z kali ya. Ya, tanggal 6 tanggal patah hatinya semua laki-laki Indonesia itu, khususnya yang supporter timnas itu. Di negara lain pecat pelatih pas performanya lagi buruk-buruknya. Ya betul. Kalau di Konoha pecat pelatih pas performanya lagi bagus-bagusnya. Erick Thohir dan jajaran PSSI bisa dibilang sangat berani mengambil perjudian yang sangat besar untuk memecat STY. Padahal timnas lagi di perburuan tiket untuk menuju Piala Dunia 2026. Alasannya bisa dibilang sangat gak masuk akal. Masa iya gara-gara Piala AFF yang mainnya full lokal pret lagi. Ibaratnya timnas perform di IPL, di Piala FA sama di UCL, tapi dipecat setelah main di Piala Audi Cup. Kan lucu tuh. Pemecatan STY ini menurut gue nggak terlepas dari pundit-pundit tolol, TV-TV tolol yang ngasih kesempatan untuk orang-orang tolol beropini tentang timnas, memecah belah timnas yang lagi bagus-bagusnya. Lo tahu kan siapa pundit-pundit tolol yang gue maksud di sini? Buat Pak Erick Thohir, awas aja kalau misalnya pengganti STY itu downgrade. Ya emang kabarnya aja prefer. Ya kalau dilihat dari track recordnya, ini orang biasa aja sih, bukan pelatih grade A. Ya siapapun nanti yang ngelatih timnas, pokoknya timnas harus masuk ke Piala Dunia. Kalau nggak masuk, mending Pak Erick Thohir sama jajarannya keluar aja, mundur aja tuh dari PSSI. Dan yang paling penting, jangan ada pemain di timnas nanti pemain titipan. Nah, buat kalian setuju nggak nih sama keputusan? Ya, Pak Erick Thohir bilang ini pelatih dia bagus, kemudian dia punya kemauan untuk melatih timnas sangat besar, karena waktu itu di hari Natal Pak Erick Thohir mencoba untuk interview mereka yang datang itu rupanya pelatih yang sekarang itu ya digadang-gadang akan menggantikan STY, Patrick Kluivert. Nah, kalau kita lihat ya rekam jejak dari Patrick Kluivert ini agak sedikit tidak masuk akal, teman-teman. Ya dimana dia ini pernah berhutang ke judi online itu sekitar ya 16 M kalau tidak salah, atau 1 M lebih. Ya itu angka yang kurang pasti, teman-teman. Yang tahu pasti angkanya silakan tulis kolom komentar gitu. Nah, dia ini pernah melatih negara Curacao ya, negara, ada satu negara Curacao atau Curacao cara bacanya itu dia dipecat juga, teman-teman, karena hasilnya tidak memuaskan. Kemudian dia latih salah satu klub Turki pun itu tidak memuaskan dan akhirnya dipecat. Nah, kalau kita lihat perbandingan dia dengan STY, menurut saya CV-nya jauh sekali. Lebih unggul STY, tapi mungkin ya PSSI punya pertimbangan lain sehingga STY dipecat dan digantikan oleh pelatih yang nanti katanya tanggal 11 akan mendarat di Indonesia dan tanggal 12 akan diperkenalkan ke publik dan akan ada preskon nanti menurut Pak Erick Thohir. Dan kita sudah tahu siapa pelatihnya, itu Patrick Kluivert, karena dibocorkan langsung sama salah satu jurnalis ternama di ya dunia lah, Fabrizio Romano, karena data yang dia kasih itu 99% data yang akurat, teman-teman. Termasuk kemarin dia kasih tahu soal pemecatan STY dan akan digantikan oleh Patrick Kluivert. Jadi kontraknya itu 2 tahun dan opsi perpanjangan kontrak itu 2 tahun. Jadi kalau misalkan dia selama 2 tahun dia bagus, maka akan diperpanjang lagi selama 2 tahun. Tapi sebelum dia melatih itu rupanya tagar Patrick Kluivert out itu sudah ya bergema di media sosial. Tadi saya buka Facebook, ada sekitar ya balasan lah media-media yang cukup besar yang muat itu, teman-teman. Ya tapi tidak apa-apa, kita lihat dulu. Mungkin dia cocok dengan Indonesia karena secara pemain keturunan kita juga banyak yang garis keturunan Belanda, dan kebetulan pelatih yang akan menggantikan STY ini orang Belanda juga, mantan pemain Barcelona. Nah, kalau secara kita lihat waktu dia masih jadi pemain itu ya lumayan bagus lah. Tapi kalau soal kepelatihan saya pikir ya STY jauh lebih bagus dari dia. Tapi entahlah, mungkin PSSI punya keputusan yang lain, pertimbangan lain, makanya dia direkrut menggantikan STY itu.
Coach Sintayong akhirnya secara resmi dipecat oleh PSSI. Yes, kayak yang udah kalian tahu, berita tentang masa depan Sintayong di timnas Indonesia emang udah rame banget sejak kemarin. Dan ternyata isu pemecatan ini akhirnya beneran menjadi kenyataan setelah PSSI ngeluarin statement resmi di konferensi pers barusan. Kalau menurutku pribadi, keputusan dari PSSI ini terlalu aneh dan gegabah. Kenapa? Karena timnas lagi sibuk-sibuknya berjuang di ronde 3 kualifikasi Piala 2026. Dan sejauh ini performa kita terbilang cukup oke. Kalau pemecatan ini dilakuin gara-gara kegagalan di Piala AFF, kayaknya alasan ini bener-bener gak masuk akal. Masa iya pelatih yang nyetak berbagai sejarah kayak gini nih harus dipecat gara-gara Piala Ciki yang masuk kalender FIFA pun enggak? Lagian kenapa sih kok ngotot banget mau ganti pelatih di tengah-tengah kompetisi yang masih berlangsung? Kalau timnas hancur-hancuran, oke lah bisa dimaklumin. Nah ini kita di round 3 posisinya peringkat 3 loh. Peluang ke Piala juga masih kebuka lebar. Kalaupun harus ada pemecatan, minimal round 3 dikelarin dulu lah, baru dievaluasi. Terus juga kemarin aku baca-baca katanya calon pengganti STY adalah pelatih dari Eropa. Nah ini juga bukan solusi nih. Kenapa? Karena pelatih Eropa belum tentu cocok sama culture sepak bola Asia. Contohnya, Sven-Goran Eriksson ngelatih Filipina, gak kemana-mana tuh. Ada juga Jurgen Klinsmann yang ngelatih Korsel, hancur-hancuran juga di Piala Asia. Bahkan sekelas Roberto Mancini yang bawa Italia juara Euro aja, gak bisa apa-apa di Arab Saudi. Tapi mau gimana pun kita ngebacot, keputusan udah dibuat. Dan sebagai pendukung timnas, kita cuma bisa berharap semoga ini bukan keputusan yang bakal kita sesali di kemudian hari. By the way, gimana komentar kalian tentang... Tapi menurut Erick Thohir, kenapa STY dipecat itu karena waktu hasil buruk waktu kita lawan Cina. Nah, sebelum melawan Cina pun itu sudah ada rencana dari PSSI untuk memecat STY. Itu menurut statement resmi dari PSSI, karena ada sedikit ketegangan atau dinamika lah di dalam PSSI dengan Sintayong. Kemudian dia tidak bilang kalau gara-gara AFF Sintayong dipecat, ya kan saya sudah bilang dia tidak akan pakai statement itu. Karena kalau sampai pakai statement itu, elektabilitas dari Erick Thohir itu akan turun, teman-teman. Karena sekarang posisi PSSI itu lagi ya di atas-atas lah. Jadi kalau dia pakai alasan STY dipecat hanya gara-gara AFF, ya turun elektabilitasnya dia, teman-teman. Jadi alasannya itu waktu lawan Cina, kita kalah dari Cina 2-1, kemudian kalah dari Jepang 4-0. Itulah alasan kenapa STY dipecat. Jadi bukan gara-gara AFF, teman-teman. Tapi dengan ya tiba-tiba lah STY dipecat, ini membuat kita sakit hati dan sangat kaget. Tapi tidak apa-apa. Ya, PSSI saya yakin sekali akan ambil langkah yang terbaik untuk timnas Indonesia, karena tidak ada federasi sekelas PSSI yang mau timnasnya itu ya, jatuh, teman-teman. Siapa di sini yang nggak setuju Coach Sintayong dipecat? Saya. PSSI tolong ya, kalau nggak mau rame mending perpanjang nih kontrak STY. STY aja bisa diperpanjang hari ini, masa kontrak STY nggak bisa? Lagian kalau misalkan emang bener Coach STY dipecat karena kalah kemarin pas di AFF, menurut gue nggak sebanding nih sama pencapaian dan prestasi yang udah dia dapetin, ya kan guys? Coba di PSSI bayangin kalau misalkan dia dipecat terus dia jadi pengangguran, kan kasihan. Masa dia lanjut bikin channel mukbang atau ikutan audisi artis K-pop? Aduh, nggak cocok menurut gua. Udah emang paling bener Coach STY diperpanjang deh, kasih kesempatan sekali lagi deh. Kalau misalnya emang dia gagal, kasih lagi deh. Teman saya aja diselingkuhin berkali-kali masih dikasih kesempatan. Masalahnya ini PSSI, ini bukan percintaan. Belum 24 jam nih di-announce oleh federasi. Udah di-announce oleh Fabrizio Romano nih, kalau Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia setelah Sintayong. Guyonan awal tahun, teman-teman. Aduh boy. El bintang laut. Gua belum mau bahas ini ya boy, karena ini terlalu Meksiko sekali, terlalu Meksiko. Bentar, kalau misalnya ngomongin soal Kluivert, gua harus ganti penampilan dulu, karena ini berkaitan sama kartel-kartel ini. Tadi ya pas gua nge-live nih sama lu pada nih, kita sempat ngebahas soal biografinya si Kluivert ini. Biografi kepelatihan, lu bisa cari sendiri boy, di transfer market udah ada semua. Secara historis sebagai seorang pelatih, dia pelatih yang B aja. Bukan B aja doang, tapi B banget. Ini mah B banget. Ini mah suatu downgrade boy, downgrade. Terakhir dia itu melatih Adana Demirspor. Itu kalau nggak salah timnya Balotelli waktu di Liga Turki. Dan dari info-info yang gue baca, dia orang yang cukup problematik nih, terlibat di berbagai macam judai dan juga match fixing. Kalau misalnya gitu mah udah sesuai dengan kriteria nih, udah nggak perlu di briefing lagi nih. Ternyata yang dibilang Marcelino selama ini tidak salah. Ya udahlah boy, kita tinggal tunggu announce resmi dari PSSI aja. Itu kan baru dari Fabrizio Romano ya. Masa iya salah sih? Ntar gue buka dulu nih. Tinggal 4 lagi di kualifikasi Piala Dunia ini. Ekspektasi masyarakat pasti akan semakin tinggi.
Karena harapannya dengan mengganti Sintayong itu ya kita harus lebih bagus dong, harusnya dong. Bermain lebih menyerang dan juga lolos ke Piala Dunia. Apa itu proses, apa itu adaptasi? Kita nggak mau dengar alasan itu. Pokoknya dalam waktu 2 bulan ini harus langsung nyetel dan menang lawan Australia dan Bahrain. Nggak ada cerita, kalau misalnya kalah langsung Kluivert out. Ya sebelum keluar namanya Patrick Kluivert, mungkin kita punya ya angan-angan untuk lihat Indonesia di Piala Dunia besar, tinggi sekali. Tapi semenjak Fabrizio Romano umumkan kalau yang akan menggantikan STY itu Patrick Kluivert, ya rupanya kita harus menurunkan ekspektasi kita yang mungkin awalnya 70% Indonesia akan masuk Piala Dunia, kita harus kasih turun ke 40%. Karena kita lihat, ya kalau mau dilihat CV-nya, Patrick Kluivert ini jauh di bawah STY. Jadi kalau sampai ya timnas kita kembali lagi ke zaman batu dan timnas kita tidak berkembang kemana-mana, itulah kemauannya mereka. Orang-orang di atas sana yang suka dengan sepak bola yang kembali ke era kegelapan, tidak mau timnas kita maju. Itu saja sih. Setelah melalui berbagai macam drama yang gak jelas banget, akhirnya resmi Sintayong dipecat dari kursi kepelatihan dia sebagai pelatih tim nasional Indonesia melalui konferensi pers yang baru aja dilakukan oleh PSSI. Habis ini ya pasti ada yang lagi seneng banget, tertawa terjungkal-jungkal, tertawa terbahak-bahak karena misinya untuk memecat seorang STY akhirnya berhasil. Terlepas dari beberapa alasan pemecatan STY itu tadi, gue secara pribadi masih dengan pandangan gue sendiri bahwa sekarang itu bukan waktu yang tepat untuk memecat seorang pelatih. Bukan sekarang, kan gak mungkin juga langsung tiba-tiba dapat pelatih, ya kan? Mau kapan dapat pelatihnya? Semakin sedikit waktunya. Sekarang aja itu masih dalam proses pencarian, belum lagi nanti penandatanganan, deal-dealan segala macam. Kekikis lagi waktunya, semakin sedikit lagi waktunya, belum lagi adaptasi segala macam, terlalu banyak. Sementara di bulan Maret kita ada match penting lawan Australia sama El Minyak. Tapi mau gimana lagi? Nasi udah menjadi bubur, semuanya telah diputuskan. Gue cuma mengucapin terima kasih banyak untuk Coach Sintayong. Terima kasih banyak atas semua dedikasi, perjuangan yang engkau telah torehkan untuk tim nasional Indonesia. Semua prestasi yang engkau telah torehkan ini untuk Indonesia nggak bakal dilupain sampai kapanpun. Semoga sukses di tempat baru. Sayonara Coach Sintayong. Masalahnya pecat STY yang datang Patrick Kluivert. Coba yang datang mungkin ya Jose Mourinho masih masuk akal, atau ya Louis van Gaal mungkin masih masuk akal lah, atau pelatih-pelatih Belanda yang lain lah. Tapi yang datang ini, aduh, catatan sejarahnya itu jauh dari kata bagus. Rekam jejaknya jauh dari kata bagus itu. Justru jauh lebih bagus STY. Nah harapannya ya Indonesia tidak kembali ke zaman batu, sepak bolanya tidak kembali ke zaman batu, dan semoga lebih bagus dari STY lah. Tapi ya saya sih pesimis kalau Patrick Kluivert mampu untuk bawa timnas Indonesia lebih bagus dari sekarang. Pesimis sekali saya. Beliau mungkin bukanlah pelatih terbaik sepanjang masa timnas Indonesia, tapi kalian harus mengakui bahwa beberapa capaian timnas Indonesia terbaik adalah di masa kepelatihan beliau. So thank you Sintayong, Hansamida. Semoga dipecatnya dirimu dari timnas ini juga memberikan sedikit kelegaan. Kamu terbebas dari orang-orang di federasi yang sangat toksik. Kamu bebas angkat kaki dari negara yang sampah ini. Dan untuk PSSI, gak usah kemenyek cok, gak usah sok. Rai Murik Erik, Liga ini perbaiki sik. Kasus Kanjuruhan mek semono-semono tok penyelesaiannya. Gak usah kayak apa maneh lah. Anggapan kesenangan euforia timnas beberapa bulan lalu itu yang terakhir buat rasakno. Jadi apapun hal baik ke depannya, siapapun yang melatih itu hanyalah bonus. Karena federasi kita terlalu sosok. Jangan ngomong. Saking jengkelnya gitu ya masyarakat dengan PSSI yang pecat STY di tengah jalan. Tiba-tiba awal tahun STY dipecat dan digantikan sama pelatih yang jauh dari kata bisa bawa maju Indonesia itu. Fabrizio Romano telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Ya, Patrick Kluivert resmi menahkodai timnas Indonesia selama 2 tahun. Langkah besar ini diambil PSSI untuk mewujudkan mimpi yang sudah lama dinanti, yaitu lolos ke Piala Dunia. Kluivert, dengan pengalamannya sebagai pemain dan pelatih, diharapkan membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Menurut kalian, apakah pelatih ini mampu membawa timnas Indonesia ke masa kegelapan lagi? Masa kegelapan.
Bukan masa kegelapan, masa keemasan. Ya mungkin dia salah tulis skrip itu. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau mau bilang ekspektasinya Indonesia masuk Piala Dunia, ya saya turunkan ekspektasi saya jadi 40%, karena kalau kita lihat rekam jejak, kemudian ya CV-nya jauh di bawah STY, dan kalau kita lihat dia itu belum pernah latih tim senior untuk kualifikasi Piala Dunia. Ya, dia latih Curaçao, negara Curaçao saja itu dibantai sama Bahrain 4-0, ya kan. Kemudian waktu dia latih klub di Turki itu dia hanya 5 kali menang kalau tidak salah, dari sekian puluh pertandingan di liga dia hanya 5 kali menang dan akhirnya dipecat juga. Nah kemudian dia nganggur, dan ya menurut Pak Erick Thohir kemarin waktu preskon dengan wartawan, dia bilang ada 3 pelatih yang harusnya datang waktu di interview, tapi cuma 1 yang datang, itu pun di hari Natal. Dan ya yang menjadi tolak ukur STY mengatakan bahwa pelatih ini bisa diajak kerjasama karena dia datang di hari Natal. Dan ya kita lihat itu salah satu tolak ukurnya PSSI sehingga dia diangkat menjadi pelatih Indonesia. Dan tanggal 11 sudah mendarat di Indonesia, tanggal 12 akan diumumkan dan akan ada preskon juga. Nanti kita lihat saja target awalnya seperti apa. Semoga di awal-awal bulan Maret, karena kalau tidak salah tanggal 20 Maret kita timnas akan bermain lawan Australia, itu main di kandangnya Australia. Kemudian tanggal 25-nya itu akan lawan Bahrain di GBK. Nah, semoga 2 pertandingan itu kita dapat hasil yang positif. Nah, tinggal 4 pertandingan itu harus menang, teman-teman. 3 pertandingan setidaknya menang, dan 1 pertandingan ya lawan Jepang terakhir harusnya imbang, teman-teman. Karena menurut saya dengan datangnya pelatih baru harusnya tidak ada adaptasi lagi, tidak ada chemistry segala macam, omong kosong bla bla bla. Karena tim ini menurut saya sudah terbentuk dari STY, fondasinya sudah ada. Tinggal bagaimana Patrick Kluivert melanjutkan yang sudah ada, yang sudah ditinggalkan oleh STY. Tapi kalau dirubah lagi, dirombak dari awal lagi, ya bangunan yang sebenarnya sudah hampir selesai, kembali lagi timnas kita akan kembali ke era ke-8 dan kita tidak akan lihat timnas kita di Piala Dunia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video dan komentar dari netizen soal pemecatan STY. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.